Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Are You Family. Sebelum ke video jangan lupa di subscribe, di like, di komen ya. Perhatikan 6 poin penting ini. Janji tidak ada PHK massal tenaga honorer bisa diangkat ASN selamanya. Perhatikan 6 poin penting ini. Janji tidak ada PHK massal tenaga honorer bisa diangkat ASN selamanya. Kami kembali dengan serangkaian kabar baik bagi Anda tenaga honorer di seluruh Indonesia. Kabar ini menyangkut masa depan tenaga honorer yang belum lama ini digadang-gadang akan musnah per November tahun 2023. Tentu bukan menjadi kabar buruk lagi. Hal tersebut mampu menyita banyak perhatian dari berbagai lapisan masyarakat. Bahkan sebanyak 7 kategori sudah masuk dalam penghapusan tenaga honorer sehingga mengakibatkan data mereka yang terhapus. Mengingat kasus tersebut, bayangan untuk menjadi tenaga ASN sangat sulit diraih. Barangkali mimpi tersebut harus dikubur dalam-dalam. Impian banyak pihak termasuk tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN seperti sebuah angin lalu. Meski sangat ini untuk dijadikan sebagai ASN, kami rasa Anda tidak perlu berkecil hati lagi dengan mimpi tersebut. Sejauh ini, tenaga honorer sudah banyak membantu di berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Bahkan saat pembukaan seleksi CPNS pun, banyak formasi yang diberikan dan siapkan sekitar tanda kurang lebih 1 juta formasi. Dari sekian banyak formasi tersebut rupanya tenaga pendidik dan kesehatan yang kerap dijadikan formasi prioritas. Itulah mengapa tenaga kesehatan dan pendidik masih menjadi satu cakupan penting di dunia ketenagakerjaan. Lantas, apa saja 6 poin penting yang bisa Anda perhatikan untuk bisa diangkat menjadi ASN? Mau bagaimanapun, menjadi ASN PNS sudah impian sejak dulu di berbagai lapisan. Hal tersebut mengapa setiap pembukaan seleksi CPNS, jumlah peserta di luar dugaan dan nyaris membludak. Namun, sayang sekali jika Anda tidak perhatikan 6 hal berikut sebelum mengajukan diri untuk ikut seleksi CPNS. Mengacu pada Surat BKN Nomor K26-30N 23-4199, ada 6 poin penting yang tentunya melingkupi proses pengangkatan tenaga honorer. 1. Tenaga honorer. Berusia paling muda 19 tahun dan paling tua 40 tahun. 2. Tenaga honorer. Memiliki masa kerja min. 1 tahun pada tahun 2005 hingga tiba waktu pengangkatan CPNS. 3. Tenaga honorer pegawai harian lepas ini yang sumber penghasilannya tidak dibiayai dari APBN APBD. 4. Tenaga honorer ini telah dinyatakan lulus tes kompetensi dasar (TKD) dan tes kompetensi bidang (TKB). 5. Tenaga honorer yang sedang bekerja di instansi pemerintah. 6. Telah memenuhi syarat lain yang ditentukan ikut peraturan perundang-undangan berlaku. Dalam hal tersebut, perlulah menjadi perhatian bagi tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN PNS. Adapun pendataan tenaga non-ASN telah berakhir dan ditutup resmi beberapa hari lalu. Itu berarti, setelah ini tidak ada lagi tenaga honorer yang bekerja di instansi. Rupanya, Komisi 2 DPR memberikan respon baik terhadap kasus ini. Beberapa catatan telah disiapkan guna menangani kasus tenaga honorer.
Yang paling menjadi sorotan adalah poin 4 dari 4 poin penting dalam catatannya, yakni tidak ada sistem PHK pemutusan hubungan kerja bagi tenaga honorer di seluruh Nusantara. Itu artinya, tenaga honorer terselamatkan berkat beberapa catatan DPR yang memberikan seumpama jaminan bagi nasibnya ke depan. Alhamdulillah. Setidaknya hal ini bisa menjadi perhatian dengan para tenaga honorer untuk mengikuti seleksi CPNS. Jangan lupa juga untuk memperhatikan SK yang berlaku terkait pengangkatan tenaga honorer serta jika nanti terpilih, Anda bisa mempertahankan kinerja dan mampu melayani masyarakat dengan baik. Hal terpentingnya adalah kinerja yang maksimal dan tidak mengesampingkan hal kecil dalam pelayanan. Itulah informasi mengenai perhatikan 6 poin penting ini. Tenaga honorer bisa diangkat ASN. Janji tidak ada PHK massal. Alhamdulillah sudah terjawab. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.